Hai semua, kembali lagi di channel kita Cendela Film. Hari ini Cendela Film akan menceritakan film yang berjudul I Saw the Devil. Langsung saja, ini alur ceritanya. Di awal film kita dilihatkan wanita yang berada di dalam mobil. Wanita itu bernama Ju Yeon. Turunnya salju yang sangat lebat mengakibatkan mobilnya terjebak. Di dalam mobil dia terlihat sedang menelpon kekasihnya yang bernama So Hyun. Ada seorang pria yang menawarkan bantuan, tetapi Ju Yeon tidak menerima bantuannya dikarenakan sudah ada mobil derek yang akan menjemputnya. Pria itu pun pergi ke arah mobilnya. Namun ketika Ju Yeon menghidupkan lampu mobilnya, pria itu nongol dan langsung memecahkan kaca mobil. Setelah pintu mobil itu bisa dibuka, dia memukul Ju Yeon dengan martil sehingga kepalanya mengeluarkan darah dan pingsan. Pria itu menyeret Ju Yeon. Ju Yeon terlihat sudah berada di dalam kantong plastik dan sudah tidak memakai apapun lagi. Dia berlumuran darah dan bugil. Ju Yeon memohon agar dia jangan dibunuh karena dia sedang mengandung. Pria itu pun tidak menghiraukannya dan menyincang-nyincang tubuh wanita itu. Cincin tunangan wanita itu pun masuk ke dalam lubang parit tanpa pria itu sadari. Keesokan harinya, anak kecil yang sedang bermain melihat kantong plastik dan membukanya. Ketika anak itu melihat isinya telinga manusia, dia pun menjerit memanggil teman-temannya. Setelah itu, polisi langsung mencari-cari organ tubuh yang lain. Ayahnya sangat terpukul dengan tragedi yang menimpa anaknya. Seorang detektif pun berhasil menemukan kepala Ju Yeon. Ayahnya semakin syok dan pacarnya juga sangat sedih. Di hadapannya, kepala Ju Yeon terjatuh. Ayah wanita itu adalah mantan detektif yang sudah pensiun. Ayahnya sangat sedih sambil bersandar di tubuh calon menantunya sambil meminta maaf. Di pemakaman Ju Yeon, semua keluarga terlihat sangat sedih dan terpukul. Tunangannya juga sangat sedih. Dia berjanji akan mencari pembunuh itu dan akan memberikan rasa sakit yang lebih parah yang dirasakannya. Shohun, dia meminta izin untuk cuti sementara dari pekerjaannya karena dia ingin mencari pembunuh itu sendiri. Dia terlihat memegang kapsul yang dilengkapi GPS dan mikrofon. So Hyun mendapatkan beberapa foto yang menjadi tersangkanya. Setelah adik kekasihnya pulang, dia pun terburu-buru pergi. So Hyun datang ke rumah target pertamanya. Dia melihat pria itu sedang menonton video syur. Ketika pria itu lagi asik menonton, So Hyun pun langsung memutuskan kabel TV-nya. Dia langsung menyekap pria itu dan langsung memperlihatkan foto mobil Ju Yeon. Namun pria itu berkata tidak tahu. So Hyun memukul kelaminnya dan pergi meninggalkan pria itu. Pria itu pun sekarat di rumah sakit. Setelah itu, So Hyun kembali mendatangi target kedua, menghajar namun juga tidak mendapatkan petunjuk. Dia melihat-lihat foto target yang ketiga. Di dekat tempat yang sama, terlihat ada seorang gadis yang berada di halte sendirian. Pria mesum itu pun datang lagi dan menawarkan bantuan kembali dengan wanita itu. Awalnya wanita itu tidak mau, namun kelamaan karena wanita itu melihat jalan sangat sepi, dia pun menerima bantuannya. Setelah wanita itu sudah berada di dalam mobil, pria itu diam saja dan tangannya terlihat seperti mengambil martil dan langsung memukul wanita itu sampai pingsan. Wanita itu diperkosanya dan dia membegal kepalanya. Keesokan harinya, So Hyun berada di rumah targetnya yang ketiga. Dia berpura-pura sebagai pekerja asuransi. Namun pria itu tidak tinggal di rumahnya. Pria itu ternyata bernama Kyung Chul. So Hyun pun mendapat alamat tempat tinggal Kyung Chul dari anaknya. So Hyun menemukan banyak tas wanita dan berada di dalam laci. Lalu So Hyun juga masuk ke dalam ruangan eksekusi, tempat di mana setiap mangsanya dibunuhnya.
Sohyun menemukan cincin tunangannya di selokan air. Dia merasa sangat sedih dan sangat geram. Ternyata Kyunchul bekerja sebagai antar jemput anak sekolah. Setelah semua anak sekolah sudah diantarnya pulang, tinggallah satu siswa sekolah yang sedang tertidur. Dia tidak mengangkat teleponnya yang berbunyi. Wanita yang tadi tidur di dalam bis, diikat dan akan diperkosanya. Sohyun yang sudah mengetahui perbuatan tidak bermoral Kyungchul langsung datang ke tempat saat Kyungchul sedang memperkosa seorang wanita. Kyungchul yang tahu seperti ada orang datang langsung berhenti memperkosa wanita itu. Kyungchul dan Sohyun mereka berdua pun berkelahi sampai Sohyun hampir saja memukul kepala Kyungchul dengan batu, namun tidak jadi. Sohyun hanya mematahkan tangannya saja dan memasukkan kapsul ke dalam mulutnya. Setelah itu Sohyun pun meninggalkannya dan memberikannya beberapa uang. Pil GPS yang tadi dimasukkan ke dalam tubuh Kyungchul sehingga mempermudah Sohyun mengetahui keberadaannya. Kyungchul mencari tumpangan namun tidak ada mobil yang mau di-stop satupun. Tiba ada mobil yang memberinya tumpangan kepadanya. Kedua orang yang berada di dalam mobil itu pun diserang oleh Kyungchul. Namun penumpangnya yang duduk di belakang sudah memegang pisau. Ketika ia mau menusuk Kyungchul, Kyungchul bergerak lebih cepat darinya, sehingga nyawa mereka berdua habis di tangan Kyungchul. Kyungchul juga mengambil baju mereka, membersihkan dirinya dan pergi meninggalkan tempat itu sambil meninggalkan kedua mayat itu. Paginya, Kyungchul pergi ke rumah sakit. Lagi-lagi, Kyungchul bertingkah tidak sopan. Dia melihat perawat dengan tidak sopan. Lalu dia pergi meninggalkan perawat itu setelah menerima resep obatnya. Perawat itu pun keluar dari ruangannya dan masuk ke dalam ruangan lain. Ternyata Kyungchul sudah ada di ruangan itu. Perawat itu pun sangat ketakutan karena dia akan menjadi korban pemerkosaan Kyungchul selanjutnya. Sohyun pun langsung tahu dengan apa yang dilakukan Kyungchul, sehingga Sohyun kembali mempergoki Kyungchul yang akan memperkosa perawat itu. Sohyun pun memukul kepala Kyungchul dan mereka kembali berantem. Tumit kakinya pun ditusuk pakai pisau dengan Sohyun. Kyungchul kembali dilepaskan. Sohyun mendengar omelannya dari pil itu. Namun apa yang dilakukan Sohyun masih saja belum membuat dia jerah. Dia kembali menyetop mobil. Mobil itu berisi para prajurit tentara sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kyungchul pun mendatangi temannya. Handphone Sohyun berbunyi. Ternyata ayah mantan kekasihnya menelpon dan menyuruhnya untuk berhenti pencariannya. Namun Sohyun pun tidak mendengarkan mereka. Adik mantan kekasihnya mengatakan kalau kelakuannya bisa membahayakan mereka karena adiknya dan ayah kekasihnya itu merasa ada yang sering mengikuti mereka. Kyungchul yang tadi mendatangi temannya, ternyata temannya sama gilanya sepertinya. Temannya memiliki kebiasaan buruk seperti memakan daging manusia. Sohyun pun sangat emosi ketika dia mendengar suara temannya yang mengatakan kalau dia gila karena kehilangan pacarnya. Setelah mereka selesai makan malam, teman Kyungchul pun mempersiapkan makanan mereka untuk besok pagi. Terlihat di freezer banyak sekali organ tubuh manusia yang sudah membeku. Ternyata dia masih memiliki manusia yang masih hidup. Dia mengeluarkannya dan akan menyincang-nyincang wanita itu. Namun Sohyun menggagalkan aksinya. Wanita itu pun berhasil kabur. Sekarang Sohyun diserang oleh Kyungchul dan temannya. Sohyun tidak memberi ampun mereka. Dia terus memukuli mereka. Setelah itu pun dia terlihat sedih dan lelah sampai keesokan harinya rumah temannya itu didatangi polisi. Kyungchul bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia berpura-pura pingsan, sehingga dia mendengar semua perkataan Sohyun kepada temannya bahwa dia memasuki fil GPS ke dalam mulut Kyungchul. Kyungchul yang sudah tahu pun berhasil melarikan diri. Dia juga berhasil mengeluarkan pil itu dari mulutnya, sehingga membuat Sohyun kesusahan untuk mencarinya. Ternyata Kyungchul pergi ke rumah ayah mertuanya. Dia menghajar ayah mertua Sohyun dan juga memperkosa adik iparnya. Setelah itu dibunuhnya. Di rumah sakit, teman Kyungchul mulutnya dirobek oleh Kyungchul. Setelah kejadian itu, Kyungchul menyerahkan dirinya ke polisi.
Namun belum membuat Sohyun puas setelah apa yang dilakukan Kyunchul terhadap keluarganya. Kyunchul disiksa habis-habisan. Dia juga meminta ampun dan menangis. Namun itu hanya akting dia saja. Sohyun mengeluarkan air mata. Dia mengikat tali di mulut Kyunchul. Bila ada yang membuka pintu, maka tali yang berada di mulutnya akan menjatuhkan pemotong di atas kepalanya. Sampai akhirnya, ibu, ayah, dan anak Kyunchul datang ke tempat itu. Keluarganya memanggil-manggil namanya. Namun, tidak mengerti dengan apa yang dia katakan sehingga pintu itu dibuka. Dan benda yang ada di atas kepalanya langsung memotong kepalanya. Ibu ayahnya sangat terkejut dan berteriak sekuat-kuatnya karena melihat kepala anaknya yang tergelinding. Setelah itu pun Sohyun menangis. Dia merasa puas dengan semua yang dia lakukan. Itulah akhir dari film I Saw the Devil. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.